Orang bilang masa kejayaan aku tuh sebenarnya di TR 80-an sampai 90-an. Itu aku masih sering banget muncul di TV. Pas nggak muncul di TV itu adalah ketika aku mulai nyanyi kafe plus kerja, uangnya udah mulai enak, nggak mikir lagi buat terkenal dan menjaga karir. Dan akhirnya aku masuk ke pergaulan yang salah. Jadi aku sempat jadi seorang anak yang nggak tahu diri. Udah tinggal cuma sama mama, dibesarkan oleh mama satu-satunya, mama juga nggak nikah lagi. Beliau memberikan seluruh hidupnya untuk anaknya gitu ya. Tapi teman-teman anaknya udah punya duit banyak, hidup seenaknya gitu. Bahkan berani rokok di atas kamar mama gitu. Ini kamar, aku bikin kamar sendiri, di bawahnya itu adalah kamar mama. Aku berani rokok di atas mama. Aku berani buang rokok di situ. Terus aku berani nggak pulang, nyewa apartemen. Aku berani naruh mama di kampung rambutan karena aku mau jemput teman karena mau dugem. Saya udah beberapa kali OD, hampir ketangkap sama polisi. Tapi ya kok ya nggak kapok-kapok. Yang membuat saya kapok adalah ketika saya dapat SMS bahwa salah satu teman saya itu menganggap bahwa saya affair dengan salah satu pasangannya. Dan dia udah mulai ngancem sampai dia bawa rumah. Dia bilang, gua akan kasih tahu ke nyokap lu. Gua tahu lu nggak ada bapak dari kecil. Begitu gua kasih tahu lu bobrok kayak begini, nyokap lu pasti akan malu. Lu mau nyokap lu malu. Terus dia ancaman lagi berikutnya, gua akan kasih tahu ke infotainment. Takut saya akan lihat kayak semua batu yang disusun oleh mama saya untuk membentuk satu bangunan yang kokoh demi masa depan saya itu akan runtuh seperti itu. Bagaimana saya kecil, saya ikut lomba. Mama saya bawa saya pakai motor ke Lembang, kemana bawa motor berdua. Setiap hari saya bangun tidur dilatih mama saya nyanyi terus semua disupport sampai saya dapat klub juara segala macam. Hancur-hancur deh gitu. Daripada dia ngasih tahu ke mama saya bilang oke, saya kesana. Sampai akhirnya aku turun ke bawah, masuk ke mobil. Ketika itu ada telepon dari seseorang yang baru saya kenal juga, bukan orang yang religius. Dia juga saya baru kenal sekitar 2-3 bulan sebelumnya. Di saat itu dia telepon saya. Dia bilang gini, bro, lu disuruh ke sana. Iya. Jangan, gue udah kasih DP nih. Tugas gue tuh bikin lu tuh nggak bisa jalan. Lu mendingan pulang deh. Lu nggak kasihan sama nyokap lu. Lu berdoa kayak. Somehow akhirnya saya nggak jadi ke sana. Saya telepon sahabat saya, dia suruh saya ke tempatnya dia dulu sebelum saya pulang. Dia panggil pendetanya, itu beliau doain saya terus ngajarin gini, katakan begini, dalam nama Tuhan Yesus, segala SMS ancaman pembunuhan dan segala rasa takut Tuhan angkat dan Tuhan patahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, katakan saya luput dari masalah ini. Dia bilang, dalam nama Tuhan Yesus, sampai depan rumah, believe it or not, sejak saat itu sampai sekarang SMS-nya nggak pernah ada. Saya baru sadar saya di depan rumah. Saya bingung. Aduh Tuhan, depan rumah nih gimana nih. Kalau saya jadi mama saya pasti bawaannya pengen nabok. Udah lama gak pernah pulang. Gak tahu kebetulan atau misalnya Tuhan sudah atur. Jadi saya buka pintu, saya langsung lihat mama saya. Mama saya langsung bangun. Terus bilang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Anakku Andi udah kembali. Hancur hati saya. Saya bilang, ampuni saya, Min.
saya salah. Saya datang, saya bersimpuh di kaki mama saya. Tapi mama cuma pegang dua tangan terus dipeluk. Bilang gini, Tuhan aja gak marah sama kamu. Apalagi mami. Apa haknya mami marah sama kamu? Sambil nangis beliau mengatakan begini, ini doa dari mami yang terjawab bertahun-tahun. Tuhan Yesus memang dahsyat megang kamu ya nak. Jaga kamu luar biasa. Dimulai dari doa mama saya yang tidak putus-putus. Di situ saya baru ngerasa bahwa ini kesempatan baru saya. Pertanyaannya, dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Iya, saya pengen kenal sama Tuhan saya. Saya Andi Otniel, ini aku dan sebuah cerita. Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Hari ini kita boleh kembali bersama-sama bersekutu dan beribadah. Walaupun melalui online streaming kita hari ini saudara, namun kita percaya dimanapun Bapak Ibu saudara berada, kita boleh mendapatkan berkat bersama sebab Roh Kudus juga hadir di tempat dimanapun Bapak Ibu berada. Mari saudara, kita mau mulai ibadah streaming kita. Saya mengundang Bapak Ibu saudara yang ada di rumah, kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari buka hatimu, ya Tuhan, Bapa yang penuh dengan kasih. Haleluya Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Inilah pengakuan kami ya Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau tulus, benar Tuhan. Haleluya. Aku apa adanya, kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu
kau temukan di dalamku. Benar Tuhan, hidupku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Benar Tuhan. Oh, inilah pengakuan kami Tuhan. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, oh, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Inilah pujian kami, ini pengakuan kami. Oh, haleluya, glory. Terima kasih ya Tuhan, Kau layak kami tinggikan. Oh, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Syukur Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan pagi hari ini. Kami rindu Tuhan Kau melawat dan menjamah setiap kami dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, jeripayah kami tidak akan sia-sia. Hari ini Tuhan, pagi hari ini, kami buka hati kami Tuhan untuk kami bersama-sama beribadah. Kami rindu Tuhan di saat kami menaikkan pujian dan penyembahan kami. Awan kemuliaan Tuhan ada Tuhan di tempat dimanapun kami berada. Tuhan melawat kami, melepaskan kami yang terikat, menyembuhkan kami yang sakit. Mari Tuhan, kami mempersembahkan Tuhan ibadah ini Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami desain Tuhan ibadah ini Tuhan untuk pengagungan nama-Mu ya Tuhan. Urapi kami semua Tuhan hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Urapi seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, siapapun mereka Tuhan yang menyaksikan tayangan streaming ini Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami. Kami rindu memuji membesarkan nama Tuhan. Dan kami siapkan hati kami untuk beribadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari saudara, mari buka hatimu. Kita akan tetap memuji Tuhan. Dialah Allah kekuatan kita, sumber dan pengharapan bagi saya dan saudara. Haleluya. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Engkaulah perisai iman bagi kehidupan kami. Haleluya. Mari katakan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Haleluya. Hanya di dalam nama-Nya Yesus, Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya
Kami sembah Engkau ya Tuhan. Haleluya. Kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Katakan, hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Katakan, hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam, mari katakan bersama, haleluya. Yesus Dia sumber kemenangan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya, yes, ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara, kita mau buka hati kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari semua jemaat yang ada di rumah, buka hatimu, biar benih firman Tuhan jatuh di tanah hati yang subur. Mari rindukan akan jamahan kuasa firman Tuhan seperti rusa yang haus akan air. Bila kita boleh berkata kepada Tuhan, begitu juga jiwaku Tuhan haus akan kebenaran firman-Mu. Haleluya Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Haleluya. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Mari katakan sekali lagi, inilah hati kami Tuhan, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Amin. Hatiku tak tahan menunggu-Mu.
bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu, angkat suaramu bagi Tuhan. Hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku, haleluya Tuhan, bawa kami lebih dekat dengan-Mu ya Bapa. Padamu tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari jemaat yang di rumah, saudara kita bangkit berdiri, buka hatimu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Inilah jiwa kami Tuhan di hadapan-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Haleluya. Hanya tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Saya serahkan pada hamba-Nya. Ya, shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali lagi untuk diingatkan, diajar, dituntun, dikawal oleh Tuhan sendiri lewat firman-Nya, supaya kita terus berada dalam kasih kemurahan Tuhan, terus menjadi seperti yang Tuhan mau. Sebelum kita akan dengar firman Tuhan pada siang hari ini, saya ajak kita semua tundukkan kepala, berdoa sekali lagi. Bapa di sorga, kami percaya rencana-Mu tidak ada yang gagal. Walaupun ada masa-masa di mana kenyataan tidak seperti yang kami harapkan, kami percaya Tuhan, rencana-Mu sempurna dalam hidup kami. Itu sebabnya hari ini kami mau bersyukur lagi kepada Tuhan yang telah memberikan kami kekuatan untuk terus beribadah di masa-masa yang sulit. Dan sekarang kami siapkan hati kami untuk diajar, biar kebenaran firman Tuhan hari ini memerdekakan kami, menguatkan kami yang lemah, memulihkan kami yang jatuh, membuat kami semangat kembali
menyala-nyala kembali. Urapi hamba-Mu Tuhan, layakkan menjadi berkat. Urapi kami semua yang mendengar, sehingga hamba-Mu dan kami semua yang mendengar sama-sama diberkati Tuhan. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini secara khusus Tuhan memberikan satu kesan yang membuat saya harus peka. Tuhan memberikan satu tema yang harus kita dengar bersama-sama. Saya beri judul check up, saudara-saudara. Kalau saudara mendengar kata check up, apa yang ada di dalam benak saudara? Tentu saudara-saudara langsung, mungkin ada beberapa di antara saudara langsung berpikiran, waduh, ada penyakit apa nih kira-kira? Ada beberapa yang lain berkata, aduh, apakah saya sampai hari ini sehat atau enggak ya? Mungkin ada beberapa orang berpikiran, waduh, check up ya, biayanya besar nih. Mungkin ada beberapa orang malah tidak mau, karena mereka berkata atau beranggapan, kalau check up saya jadi sakit. Saudara-saudara, tentu ini pemikiran yang tidak benar ya. Jadi kita sakit bukan karena check up-nya, tapi kita akhirnya bisa mengetahui kondisi keadaan kita. Nah, saudara-saudara, sebagaimana check up di dalam tubuh kita ini perlu, apalagi saudara-saudara di masa-masa pandemi ini, ya, swab yang dilakukan ya, swab antigen, PCR begitu ya, terus yang baru-baru ini ada genose, itu sebenarnya check up untuk satu kondisi, satu keadaan penyakit, apakah kita terpapar virus atau tidak. Tapi paling tidak check up itu penting. Ya saudara-saudara, lepas saudara setuju atau tidak, lepas saudara berani atau tidak, check up itu penting. Ya, check up tidak membuat kita sakit, malah check up membuat kita mengetahui keadaan kabar sebenarnya, keadaan tubuh kita seperti apa, sehingga ketika kita dapati ada tanda-tanda kelainan, ada tanda-tanda memburuk, ya saudara-saudara, kita bisa lebih mengantisipasinya. Nah, ketika kita akhirnya mengetahui keadaan kita sendiri, kondisi kita sendiri, lalu bisa mengantisipasinya, maka kita bisa terhindar dari hal-hal yang merugikan, dari hal-hal yang buruk di depan kita. Nah, saudara-saudara, saya percaya, saudara-saudara, bukan cuma jasmani kita perlu check up. Ternyata saudara-saudara, saudara dan saya harus juga memeriksa keadaan kita. Apa kabar kita ini? Ya, kita harus check up secara rohani. Sebagaimana saudara-saudara check up secara jasmani begitu penting. Dan kalau tidak dilakukan itu bisa membahayakan, bisa fatal saudara-saudara. Orang tiba-tiba kolaps, orang-orang tiba-tiba terkena serangan jantung, ya. Orang tiba-tiba terkena stroke. Orang tiba-tiba harus cuci darah, saudara-saudara, karena ginjalnya sudah rusak. Orang tiba-tiba harus di kemo, karena tiba-tiba ternyata ada cancer, ya saudara-saudara, serviks atau paru-paru, atau kanker kelenjar getah bening, atau kanker yang lain, saudara-saudara. Tapi ternyata ketika dideteksi, sudah stadium 4, dan itu akan sangat-sangat merugikan. Nah, sedemikian pentingnya check up jasmani, saya percaya saudara-saudara, check up secara rohani jelas jauh lebih penting. Karena apa saudara-saudara? Karena ini bukan saja mencakup mempengaruhi tubuh jasmani kita, tapi yang terutama saudara-saudara adalah persiapan kita. Sebab di dunia ini kita sebentar saja. Tapi apa yang akan kita alami nanti di dalam kekekalan bermiliar-miliar tahun seperti itu, saudara-saudara, itu akan sangat-sangat ditentukan apakah kita sehat, berjalan seperti yang Tuhan mau atau tidak. Nah, berkaitan dengan ini, Tuhan ingatkan saya tentang satu bangsa, ya saudara-saudara. Dari peristiwa ini saya ajak saudara-saudara untuk melihat dan mulai cek, ya, apa kabar kerohanian saudara. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 1-5, lalu saya akan sambung ayat 11 dan 12. Saya baca buat Bapak Ibu saudara-saudara. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut.
untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ayat 11 dan ayat yang ke-12. Ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ayat 12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, berhati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Nah, saudara-saudara, kalau kita memulai dari ayat yang ke-12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Berkaitan dengan check up. Saudara-saudara, ada beberapa orang disaranin, kamu check up dong. Udah lama nih kamu gak check up. Check up jantungnya, check up keadaan kondisi darah, ya untuk kolesterol, asam urat, gula darah dan sebagainya. Ada beberapa orang, enggak, saya baik-baik aja. Ada beberapa orang yang mulai batuk-batuk, kamu check up dong. Seperti itu. Ada beberapa orang, enggak, saya baik-baik saja. Saudara-saudara, dengar nih, saudara-saudara. Sama seperti kebanyakan orang bisa berkata seperti itu. Demikian juga hari ini, saudara-saudara, firman Tuhan juga menyatakan sesuatu yang sama. Dikatakan gini, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia sehat-sehat saja secara rohani, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh, ia oke, ia survive. Tuhan bilang begini, orang yang ngomong begini hati-hati. Kenapa orang yang ngomong begini harus hati-hati? Karena bisa saja belum tentu. Ya belum tentu. You mesti cek. You mesti cek. Benar enggak apa yang you rasakan baik-baik saja? Orang yang batuk-batuk terus dan berkata, ini biasa. Biasa betul enggak? Bagaimana kita tahu ini biasa? Batuk-batuk biasa atau betul-betul ini batuk karena TBC? Ini batuk karena paru-paru, ya ada kanker, ya saudara-saudara. Atau saudara lagi nyeri-nyeri di bagian perut, ya saudara-saudara. Saudara berkata, biasa, ini mah biasa. Tapi bagaimana saudara bisa berkata bahwa ini biasa? Kalau kita tidak cek, bisa-bisa saudara-saudara itu bukan mah biasa. Itu batu empedu misalnya. Atau batu ginjal. Ini wilayah di daerah perut. Kita tidak tahu. Sampai kita ini mengetahui. Nah saudara-saudara, demikian juga dengan rohani kita. Nah saudara-saudara, kenapa saudara yang gampang ngomong, saya baik-baik saja. Apalagi kita sering kan suka ditanya sama song leader. Apalagi dalam keadaan-keadaan acara tertentu. Apa kabar saudara? Biasanya kita kan latah kan. Karena terbiasa. Kita menjawab, dahsyat, luar biasa. Waduh, kita tambahin lagi, yes gitu. Apa kabar kamu? Ya, saya baik-baik saja. Bener nggak baik-baik saja? Nah, saudara-saudara, pernyataan sebab itu, siapa orang yang berkata, saya baik-baik saja, saya oke, saya survive. Tuhan suruh begini, you hati-hati. Kenapa perlu hati-hati? Berkaitan dengan apa hati-hati? Perkataan sebab itu, maka ini tidak berdiri sendiri. Kalimat ini tidak berdiri sendiri. Kata sebab itu berarti ada sesuatu yang di atasnya. Apa itu sesuatu yang di atasnya? Pengalaman bangsa Israel, Bapak Ibu. Kita tahu saudara-saudara, bangsa Israel itu dijajah, menderita, terhina, saudara-saudara, hampir 450 tahun di Mesir. Oleh karena kerinduan mereka, oleh karena teriakan mereka, Allah mendengar seru mereka, dan Allah akhirnya apa saudara-saudara? Allah berjanji akan membebaskan mereka. Dan Tuhan berjanji begini, aku akan membebaskan kamu dari perbudakan Mesir, aku akan memberikan kamu satu tanah yang berlimpah susu dan madunya, tanah perjanjian. Ya saudara-saudara, kamu akan menjadi tuan di negerimu sendiri nanti. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Kurang lebih hampir 2 juta orang Israel yang dijanjikan oleh Tuhan.
Mereka di perjalanan, saudara-saudara, mereka melihat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Di perjalanan mereka melakukan ritual, saudara-saudara. Karena pada waktu perjalanan itulah hukum Taurat diberikan, bagaimana cara mereka beribadah. Mereka harus bangun kemah, kemahnya ukuran begini, ukuran seperti itu, siapa yang harus bangun, ya ukuran-ukurannya semua harus lengkap. Di situ mereka diajarkan ketaatan yang membawa berkat. Nah, saudara-saudara, mereka dengan mata kepala sendiri melihat mujizat setiap hari. Saudara-saudara, bayangin setiap hari. Bagaimana tidak? Setiap hari siang, saudara-saudara, di padang gurun yang panas, mereka adem terus. Itu mujizat. Kenapa? Karena Tuhan bikin awan tebal terus. Ya, membuat mereka tidak kepanasan. Dan pada malam hari di mana di padang gurun itu begitu dingin, bahkan bisa mencapai suhu yang di bawah 0, saudara-saudara, tentu orang tidak akan bisa hidup. Tapi Tuhan bikin tiap hari ada api unggun besar. Kita tidak tahu bentuknya seperti apa, tergantung di antara awan dan umat. Dan itu akhirnya menghangatkan. Setiap hari mereka dapat roti dari sorga. Setiap hari mereka dapat daging, saudara-saudara, burung puyuh. Ini perkara yang luar biasa. Dan Alkitab juga mengatakan bahwa di padang gurun mereka cukup minum. Ini kan sesuatu hal yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu catat baik-baik ini. Ini merupakan peringatan buat kita, saudara-saudara. Alkitab berkata, tetapi sungguh pun demikian, perhatikan, Allah ternyata tidak berkenan kepada sebagian besar orang yang dengar janjinya. Orang yang dijanjikan itu sebagian besar. Bahkan Alkitab berkata orang Israel yang keluar dari Mesir itu yang umurnya di atas 20 tahun itu enggak masuk tanah perjanjian, enggak dapat janji. Hanya 2 orang saja, yaitu Yosua dan Kaleb. Jadi ini begitu tragis, saudara-saudara. Walaupun mereka jalan melakukan ritual ibadah, mereka lihat mujizat, saudara-saudara, tapi mereka tidak mendapatkan janji Tuhan. Saudara, berdasarkan ini, maka ada ayat 11. Saya berharap dimanapun saudara berada, engkau yang hari ini ada di rumah, engkau yang ada di kamar atau di ruang tamu, siapapun saudara, engkau yang sekeluarga beribadah atau yang berdua atau sendiri, dengar ayat 11. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, semuanya ini telah menimpa mereka. Menimpa yang mana? Yang nggak masuk. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk jadi peringatan. Tentu yang tidak masuk nih, mau dijadiin contoh, menjadi peringatan untuk siapa? Nih dikasih tahu, menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Tentu saudara-saudara, kita tidak akan menuju Israel. Tujuan hidup kita bukan Israel, tujuan hidup kita bukan tanah Kanaan. Tapi kan ada tujuan hidup kita kan? Apakah saudara memiliki tujuan hidup selama-lamanya hidup di bumi? Tidak akan mungkin, saudara. Saudara tidak akan bisa hidup selama-lamanya. Saya pernah ngomong sama Bapak Ibu, saudara-saudara. Saya pernah menginap di Sukabumi, di daerah yang cukup tinggi, daerah pegunungan. Saya masuk di sebuah villa. Ya saudara-saudara, walaupun villa itu begitu banyak fasilitas, luas, ya saudara-saudara, saya harus sadar, ini kan sementara, saya harus balik. Saudara dan saya harus sadar, dunia ini bukan tempat tinggal kita. Kita ini pendatang di bumi. Nah saudara-saudara, tentu yang janji peringatan ini bukan bicara supaya kita ke Israel. Janji peringatan ini sedang berbicara, saudara-saudara, tentang 2. Yaitu apa? Apakah kita bersama-sama dengan Tuhan, saudara-saudara, dalam kerajaannya kelak? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bersama dengan Tuhan, apakah saudara memiliki kedudukan yang terhormat? Saudara-saudara, apakah saudara bisa berdampingan bersama dengan Tuhan tapi tidak bisa berdampingan? Bisa jadi. Bersama dengan Tuhan tapi tidak ikut memerintah. Bersama dengan Tuhan tapi kita seperti selamat dari dalam api. Nah, peringatan ini saudara-saudara tidak boleh anggap enteng. Karena Tuhan yang bilang. Ternyata saudara-saudara, kegagalan mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka tewas di padang gurun, itu jadi peringatan buat kita. Nah, atas dasar peristiwa inilah saudara-saudara, ayat 12 ada. Alkitab berkata, sebab itu
Siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Mungkin saudara berkata, enggak, saya masih aktif, enggak, saya masih ikut kebaktian secara online. Ya, bla bla bla, saudara punya kegiatan-kegiatan. Oke. Tapi saudara-saudara, ternyata ketika Tuhan berkata hati-hati supaya jangan jatuh, ada kondisi orang yang jatuh bahkan di tengah-tengah keaktifannya. Di tengah-tengah mereka melakukan banyak ritual. Bukankah orang-orang yang ditewaskan di padang gurun juga adalah orang-orang yang melakukan ritual? Bukankah mereka yang ditewaskan di padang gurun adalah orang-orang yang menyaksikan mujizat Allah? Saya ajak saudara-saudara baca di dalam Wahyu pasal yang kedua. Wahyu 2 ayat yang ke-2 sampai dengan ayat yang ke-4. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ayat selanjutnya. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Sebab itu betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara-saudara dengar nih. Jadi ketika Tuhan berkata, barang siapa yang menyangka dia teguh berdiri, dia oke, dia survive, dia fine-fine saja, dia masih aktif melayani, masih ada di dalam gereja, masih suka ikut ibadah online. Saudara, saya mau kasih tahu, saudara perlu hati-hati, saudara perlu cek. Kenapa saudara-saudara? Karena kita bisa saja jatuh begitu dalam walaupun kita punya banyak kegiatan. Ketika kita jatuh begitu dalam, saudara-saudara, maka Tuhan akan melakukan ini, saudara-saudara. Aku akan mengambil kaki dianmu. Saudara, kaki dian itu ada di di kemah tabut suci. Kalau saudara lihat di belakang saya, itu ada kaki dian. Saudara tahu enggak fungsi kaki dian? Fungsi kaki dian itu yang pertama, itu akan menerangi para imam sebagai tuntunan langkah, karena mereka tidak ada listrik pada waktu itu, tidak ada penerangan. Apa yang terjadi kalau misalnya saudara jadi suami tanpa tuntunan? Ya, saudara dituntun oleh dunia. Ya, saudara bekerja tanpa tuntunan Tuhan. Hikmat dunia yang saudara ikuti. Ya, asal saudara dapat duit, asal saudara nyaman, asal saudara dapat menambah materi-materi, tapi bukan tuntunan Tuhan. Bayangin saudara-saudara, seorang wanita, seorang istri, seorang oma, seorang opa, atau seorang pelajar mahasiswa, engkau jalan tanpa tuntunan Tuhan. Apa jadinya saudara-saudara? Apa yang saudara pakai? Cara-cara apa yang saudara akan pakai? Saudara-saudara. Lalu kaki dian itu bicara tentang Tuhan sendiri. Bayangin ketika Tuhan undur. Inilah yang paling ditakuti oleh Daud. Saya pernah singgung di dalam khotbah-khotbah saya sebelumnya. Daud, Bapak Ibu, saudara-saudara pernah berkata, semuanya boleh kau ambil. Jadi Daud rela, oke, gaji gue dikurangin gak apa-apa. Oke, rela, gue gak makan enak, oke, gak jadi masalah. Oke, kau sekarang, ya oke, cita-cita mungkin terhambat, dipending. Ya mungkin pekerjaan tidak seperti yang saya harapkan terjadi. Oke, tapi yang penting aku tetap hidup berkenan, aku tetap bersama dengan Tuhan. Inilah yang Daud alami, saudara-saudara. Sampai dia berkata begitu, karena dia tahu orang yang kehilangan Tuhan itu seperti apa. Kalau saudara perhatikan, seperti Saul. Saudara, untuk mendengar suara Tuhan, dia harus ke Endor, cari apa? Cari dukun. Merindukan Tuhan dan tidak akan bisa. Kehilangan tuntunan Tuhan. Saudara bisa bayangin, itu kalau jatuh begitu dalam. Apakah orang-orang yang aktif, apakah orang-orang yang masih ya ibadah online, apakah orang-orang yang rutinitas berkata oke, bisa jatuh begitu dalam? Yes. Bagaimana saudara-saudara keadaan itu? Seperti apa? Tuhan bilang begini,
Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Jadi ternyata saudara-saudara, kejatuhan orang begitu dalam bukan ketika mereka membunuh, terima suap, nipu. Ya saudara-saudara, berzina, walaupun itu dosa di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan berkata, jelas saudara-saudara, yang jatuhnya begitu dalam ketika telah kehilangan kasih-Mu yang mula-mula. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ajak saudara cek. Mari check up. Mungkin saudara berkata, saya baik, oke. Saya masih lakukan ini, saya masih bisa memberi, saya masih bisa melayani, oke. Tapi saudara-saudara, mari cek. Adakah kasih mula-mula saudara kepada Tuhan masih tetap menyala, berkobar? Atau saudara-saudara, sebenarnya saudara telah kehilangan kasih ini dalam hidup saudara. Kehilangan kasih mula-mula adalah tindakan tanpa cinta sejati. Ingat nih, saudara boleh cinta, tapi kehilangan cinta sejati, itu namanya kehilangan cinta mula-mula. Ciri-ciri cinta tidak sejati, ini saudara-saudara, ini bukan kasih yang mula-mula. Itu yang pertama saudara-saudara, cinta karena motif yang salah. Ya saudara-saudara, kalau dulu awal-awal melayani saudara-saudara, saudara nggak dihargai, wah tetap aja. Saudara capek, tetap saja. Saudara dikasih kedudukan-kedudukan mungkin yang tidak terlalu penting, berharga, oke saja. Kenapa saudara-saudara? Karena cinta. Cinta sejati itu seperti itu. Nah cinta yang tidak sejati motif salah. Ada beberapa orang kalau nggak berada dalam kedudukan-kedudukan tertentu, ya gue nggak mau deh, nggak mau melayani. Kalau nggak dihargai, nggak diucapin terima kasih, ya gue nggak mau melayani, marah bahkan. Beberapa orang demi ketenaran, demi uang, demi hidup. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh perlu uang untuk hidup, bukan. Tapi beberapa orang saudara-saudara, tanpa disadari, dia mencari kedudukan-kedudukan tertentu, ya untuk hidup, untuk ketenaran. Ini sangat berbahaya, makanya orang pengen berada di satu organisasi dengan kedudukan-kedudukan yang mumpuni di situ. Kenapa saudara-saudara? Ya terkenal pertama, apalagi organisasinya tingkat nasional. Lebih hebat, lebih terkenal. Siapa yang tidak mau terkenal, saudara-saudara? Tapi di samping terkenal, mapan. Makanya orang pengen berada di dalam organisasi tertentu. Kalau saya ditanya apakah saya mau berorganisasi, mau. Tapi saya harus siap dengan jebakan-jebakan seperti ini. Sebab ada orang-orang tertentu melayani dengan motif yang salah. Mari saudara-saudara kalau kita mau check up. Hari ini kalau saudara-saudara masih melayani, apa yang menjadi motivasi saudara? Yang kedua saudara-saudara, cinta tidak sejati itu adalah cinta tanpa gairah, tanpa antusias. Coba, beda kan orang cinta pada waktu jatuh cinta pertama, lalu dengan orang yang akhirnya udah kehilangan cinta mula-mula. Ya, saudara-saudara, gairah juga nggak ada. Waktu cinta mula-mula, waduh maunya tuh semangat, maunya wangi, maunya kelihatan hebat, terutama di hadapan orang yang dicintainya, tidak terpaksa saudara-saudara. Nah, mari kita cek. Saudara-saudara, hari ini, apakah saudara mulai terpaksa? Coba lihat. Dulu waktu gereja onsite di dalam gereja, mungkin di antara saudara bukan disengaja, tapi karena pekerjaan tempatnya jauh, saudara harus benar-benar rapat sampai larut malam seperti itu. Saudara bisa tidak mengikuti. Itu bisa sangat dimaklumi, walaupun kita juga perlu atur. Ya, jangan kebanyakan maklum. Ya, kita perlu atur. Tapi saudara-saudara, di tengah-tengah situasi di mana gereja ini secara online, saudara bisa mengikuti ibadah di mana saja saudara berada. Saudara tidak perlu harus sampai di rumah dulu baru mengikuti. Saudara lihat ya, di kantor saudara bisa. Bahkan saya mau kasih tahu, di jalan nih kalau saudara ada mengikuti atau naik kendaraan umum atau naik kendaraan sendiri, apakah saudara tidak bisa mengikuti? Bisa. Itu tergantung saudara-saudara mau atau tidak. Saya tidak mengatakan bahwa mengexcuse
ibadah, misalnya di jalan lagi nyetir. Bukan, tapi maksud saya untuk kondisi-kondisi tertentu bisa saja. Tapi kalau ini udah mulai terpaksa, yang kehilangan gairah untuk ini. Saya coba tanya kepada saudara-saudara, apakah saudara kayak terjebak dalam keadaan seperti ini? Kalau iya, Bapak Ibu dengar nih, berarti saudara kurang sehat secara rohani. Kalau misalnya kita secara jasmani lalu didapati kurang sehat, nah itu saudara harus waspada, saudara harus mengantisipasinya. Sebab kalau enggak, ditambah parah. Kalau jasmani, kalau enggak tambah parah. Kalau enggak diberesin, waduh, saudara kena serangan, saudara bisa mati. Lalu apalagi cinta, ya ciri cinta tidak sejati. Saudara-saudara, yang paling nyata juga ciri cinta tidak sejati, tidak mau berkorban. Udah nggak mau berkorban. Kalau dulu waktu masih cinta mula-mula, saudara-saudara saya tidak tahu, saudara pasti punya pengalaman jatuh cinta kepada kekasih saudara dulu. Cinta pertama tentunya. Saudara pasti akan berkorban. Ya, saudara betul-betul akan berkorban. Saudara akan berikan dia hadiah yang terbaik, saudara akan tolong dia secara fisik, secara mental, pikiran, saudara akan kasih yang terbaik. Kenapa? Karena saudara mau berkorban. Ini cinta mula-mula. Saudara-saudara, kalau misalnya sekarang kita mau cek ya, kita check up rohani hari ini. Saya tanya kepada saudara-saudara, jawablah dengan jujur untuk check up untuk kepentingan kita sendiri. Apakah saudara masih mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan? Saudara bela-belain, ini korban nih. Saudara-saudara, saudara masih mau memberikan persembahan? Saudara-saudara, di ibadah online, siapa yang cek saudara-saudara? Siapa yang datang ketok pintu rumah saudara tepat pada waktu song leader ngomong, kita akan memberikan persembahan, tiba-tiba di depan rumah saudara ada pembawa kolekte dari Pondok Maharta ketok pintu saudara, shalom, tolong ya persembahannya. Nggak ada saudara-saudara. Tapi niat saudara untuk tetap memberi, berkorban, ya saudara masih mau membantu pekerjaan Tuhan, membantu ladang-ladang misi, memperhatikan hamba-hamba Tuhan. Itu merupakan ciri saudara tetap menyala. Saudara tetap memiliki kasih mula-mula. Saudara-saudara, apapun yang menjadi keadaan saudara. Tapi kalau misalnya hari-hari ini saudara udah tambah pelit, sudah tidak mau lagi berkorban waktu, udah capek, padahal lebih dipermudah. Saya bisa pastikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara nggak usah marah sama saya. Saudara, ini cek dari Tuhan, alat deteksinya Tuhan ini. Ya saudara, kalau saudara udah kehilangan gairah untuk berkorban, antusias, saudara sedang sakit. Saudara perlu diobati. Ya saudara-saudara. Nah, yang hal-hal yang lain, saya ingin kasih saudara ilustrasi ya saudara-saudara. Misalnya, ciri orang sakit apa sih secara jasmani? Ya, wajahnya lesu, kurang gairah. Mana ada orang sakit jingkrak-jingkrak, saudara-saudara. Saya beberapa kali dipostingin orang yang terpapar virus corona tuh, yang ada ventilator, di sini oksigen, apa semuanya. Lalu dia mulai nasehatin, dia video call, dia ngerekam sendiri, ya video dia ngerekam sendiri. Kira-kira begini nih wajahnya. Saudara, saat ini saya sedang menderita COVID. Saya sulit bernapas. Saya sudah beberapa, udah capek. Lalu dia terakhir nih, saya peringatkan, COVID ini nyata. Ingatkan saudara-saudara yang lain. Saudara-saudara dengar nih. Kita ngerti soal begini. Jadi saudara-saudara lihat, kalau ada di antara saudara, lihat ya, saudara udah lesu, kehilangan gairah, ya kehilangan tenaga, aktivitas berkurang, lemes, itu kan tanda-tanda jasmani. Ya, secara rohani juga, baca Alkitab udah gak mau. Saudara-saudara, dinasehatin sama gembalanya juga gak antusias, dikirimin tuntunan pastora, pengembalaan, dia cuma lihat begini, buru-buru dia balas WA-nya, kasih jempol, thank you Pi. Ya belum tahu dilihat atau enggak. Saudara-saudara, kalau saudara merasa seperti ini, maaf ya saudara-saudara, ini ceknya dari Tuhan, saudara sedang sakit. Saudara kehilangan waktu-waktu berdoa, saudara kehilangan waktu-waktu untuk saat teduh. Kalau nafsu makan saudara menurun, jelas saudara-saudara
Orang yang kena COVID, saudara-saudara, tawar nih, tawar. Mulutnya tawar, nggak bisa rasa, nggak bisa nyium-nyium bau-bau tertentu. Kalau saudara udah dinasehatin, tawar. Ditegur, nggak rasa apa-apa. Saudara dengar, kok sakit. Kok kehilangan nafsu makan? Itu jelas orang yang sakit. Nah hari-hari ini ketika saudara udah gak mau ibadah, ya saudara-saudara dianjurin, hari semangat, saya jagain begitu rupa, Mami Andri, wah ibu gembala jagain begitu rupa. Tapi ya saudara santai, kehilangan. Saudara-saudara saya mau kasih tahu, kau sedang sakit. Kalau saudara merasa dengan jujur bahwa ya itu keadaan saya nih, saya sedang sakit nih. Saudara harus segera tangani. Kalau nggak mau kena serangan. Orang-orang yang gula darahnya tinggi terus nggak mau cek, tiba-tiba dia kena diabetes. Udah hancur ya saudara-saudara. Kena ke ginjal, kena ke jantung, kena ke otak, kena ke alat reproduksi, kena matanya. Wah udah kena semuanya Bapak Ibu saudara-saudara. Makanya saudara-saudara, kalau saudara merasa hari ini check up rohani yang dilakukan oleh Tuhan kepada saudara, dan saudara merasa ya kayaknya saya ini. Mungkin saudara tidak stadium 3 atau 4. Tapi mulai ada stadium 1. Ini udah stadium 1 nih. So berpikir kalau stadium 1 itu kalau tidak ditanganin akan berkurang? No. Kanker itu bisa disembuhkan. Itu minimal stadium 2. Kalau udah masuk stadium 3 tidak akan bisa. Apalagi stadium 4. Stadium 4 udah terminal. Artinya saudara-saudara sudah tidak akan bisa sembuh, tinggal tunggu kematian. Jadi kalau misalnya saudara merasa iya ya, mungkin tidak parah, tapi kayaknya ini saya ini. Iya ya. Atau beberapa di antara wah gue udah parah nih, saya parah, saya seperti ini. Bapak Ibu, saudara-saudara, orang muda dengar. Jangan sepelekan. Kenapa? Tuhan yang bilang. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa dirinya oke-oke saja, berhati-hatilah. Dalam rangka apa? Semuanya itu menjadi peringatan akan kita. Peristiwa apa? Peristiwa orang Israel tidak masuk tanah Kanaan. Apakah kita mau sepelekan? Nah, mari saudara-saudara, saya akan tutup di bagian yang terakhir. Nah, apa yang menghalangi orang tidak pulih, tidak sembuh? Kenapa sih orang sakit akhirnya tidak sembuh? Jelas saudara-saudara tidak mau check up. Tapi ketika check up, lalu tahu keadaannya sakit, dia tetap akhirnya tambah hancur, tambah parah. Apa saudara-saudara? Tidak mau berobat. Itu jawabannya. Ya saudara-saudara, tidak mau berobat. Ya. Yang pertama tidak menyadari. Karena tidak check up. Ada banyak orang merasa bahwa dirinya baik-baik saja. Padahal Alkitab berkata di dalam, saudara-saudara, Ibrani 4 ayat 15 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Jadi saudara-saudara, Alkitab sudah bilang, kita punya banyak kelemahan. Bukan kata pendeta, bukan kata pembicara. Alkitab bilang, kita punya banyak kelemahan. Jadi ketika kelemahan-kelemahan kita akhirnya menghalangi kita untuk berjalan seperti yang Tuhan mau, mari dong sadar. Nah sayangnya saudara-saudara, orang tidak bisa sembuh. Orang yang tidak bisa sembuh adalah orang yang tidak mau check up dan tidak sadar, tidak mau tahu bahwa mereka sendiri adalah punya kelemahan. Tapi yang kedua saudara-saudara, yang penting, yang terakhir. Mungkin saudara tahu, sadar, setelah di check up, ya saudara-saudara, wah iya ya, saya ternyata telah kehilangan gairah. Saya simpan dosa. Saya tidak mengampuni. Saya sudah kehilangan gairah. Saya tidak mau berkorban. Saya sudah lama gak mempersembahkan persembahan khusus. Saya sudah lama tidak memberikan persepuluhan. Walaupun saya tahu ini penting. Ini perintah Tuhan. Saudara-saudara. Tapi saudara tidak akan bisa pulih. Kecuali apa saudara-saudara? Kecuali yang kedua. Saudara datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau saudara lihat ada ayat-ayat Alkitab di belakang saya, di situ ada Matius. Ya saudara-saudara. Matius 11 ayat yang ke-28 dikatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, yang sadar, udah stadium 2, udah stadium 3, marilah kepadaku, aku akan memulihkan kamu, aku akan menyegarkan dirimu. Saudara tidak akan bisa sembuh dengan tayangan-tayangan YouTube.
Saudara tidak akan sembuh dengan film-film. Saudara tidak akan sembuh dengan hobi saudara. Saudara tidak akan sembuh dengan makanan. Penyakit rohani hanya bisa disembuhkan dengan tabib rohani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan sepelekan. Karena firman Tuhan berkata, semua yang dialami oleh bangsa Israel jadi contoh buat saya, jadi contoh buat saudara. Di tengah-tengah situasi yang mungkin membuat orang lesu, jangan sampai roh saudara menjadi lesu. Itu sebab firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun saudara berada yang hari ini mengikuti ibadah ini, dengar. Saudara-saudara, apa yang menyebabkan orang tidak bisa dilawat Tuhan? Bukan karena song leadernya, bukan karena fasilitasnya, bukan karena hamba Tuhannya, saudara-saudara. Yang pertama, orang itu tidak menyadari dia punya kelemahan. Orang yang tidak menyadari dia punya kelemahan tidak akan pernah datang minta bantuan. Kenapa? Karena dia tidak sadar bahwa dia tidak punya kelemahan. Tapi kalau saudara hari ini mengaku, ya saya punya kelemahan dan saya butuh jamahan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, yang tidak bisa disembuhkan adalah orang yang tidak butuh Tuhan. Saudara dengar, engkau butuh Tuhan. Wanita-wanitanya Tuhan, dengar, engkau butuh Tuhan. Engkau yang mungkin terluka, engkau mungkin yang dikecewakan. Hai anak-anak muda, dengar nih, engkau butuh Tuhan. Mungkin engkau mengalami kejenuhan dimanapun engkau berada. Ada masa-masa engkau bingung menghadapi masa depanmu, kuliahmu, pekerjaanmu, pasangan hidup. Saudara-saudara dengar, Tuhan mau menyembuhkan engkau, Tuhan memberikan engkau kekuatan. Para pria, semuanya, siapapun engkau, dimanapun engkau berada, hari ini kalau engkau merasa bahwa engkau sedang sakit secara roh, secara spirit, Tuhan mau menjamah hidup saudara. Mari semua tundukkan kepala. Hari ini saya mau challenge kepada saudara. Siapa mau dengan rendah hati menyadari dimanapun engkau berada, engkau yang duduk di ruang tamu, di kamar, engkau yang bersama keluarga, engkau yang berdua, engkau yang sendiri, dengar. Siapa di antara saudara mau jujur bahwa engkau punya kelemahan? Taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Yang kedua, saudara-saudara, siapa yang betul-betul engkau menyadari engkau punya kelemahan dan engkau tahu secara spirit engkau mungkin ada deteksi, ada penyakit-penyakit yang bisa membawa saudara jauh dari Tuhan. Namun engkau berkata hari ini, Tuhan jamah aku. Taruh tanganmu di dada. Saya mau berdoa buat saudara. Bapa di sorga, terima kasih buat lawatanmu Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami boleh dengar pada siang hari ini. Kami percaya kuasamu bekerja dimanapun kami berada Tuhan. Hambamu yang berdoa dari tempat rumahmu yang kudus ini, berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah dimanapun mereka berada, dalam nama Yesus. Yang taruh tangan di dada mereka, dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan mereka. Setiap hati yang mulai tawar, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Biar mereka menyala-nyala kembali menjelang kedatangan-Mu yang kedua. Jamah para pria, jamah para wanita, jamah orang-orang muda Tuhan. Supaya tetap menyala-nyala bergairah untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya hari ini kami diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dimanapun saudara berada, saudara diberkati dengan ibadah ini. Jemaat-jemaat yang rindu untuk memberi persembahan, mengembalikan persepuluhan. Jangan tunggu lama saudara-saudara. Kalau Tuhan gerakkan saudara, lakukan itu segera. Seperti yang sudah diumumkan, saudara bisa transfer atau kalau dekat saudara bisa masukkan amplop dan serahkan kepada Ibu Rosalina. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta. Saudara, hari ini kita telah mendengarkan firman Tuhan yang sangat memberkati dan menguatkan iman kita yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta John Max Titale. Biarlah firman Tuhan boleh terus membenahi kehidupan saya dan saudara agar kita selalu check up dan dapat memfollow up setiap perjalanan kerohanian saya dan saudara. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta dan seluruh rekan-rekan, seluruh umat Tuhan yang menyaksikan streaming pada hari ini diundang kembali untuk dapat kita beribadah bersama-sama melalui ibadah streaming minggu depan yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2021 pada pukul 10 pagi.
Mari buka hati kita, siapkan hatimu yang terbaik untuk menerima lawatan Tuhan. Minggu depan, firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Andriana Tri Sasanti. Biar kiranya kita mau siapkan hati kita mau buka agar kiranya firman Tuhan terus memberkati. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta dan semua saudara yang menyaksikan tayangan pada minggu ini diundang untuk bersama-sama kita mengikuti ibadah doa malam yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 pada pukul 7:30 malam. Kita akan bersama-sama berjumpa di Zoom. Pastikan setiap saudara semuanya kita gabung bersama-sama, join bersama-sama dalam Zoom, dan link akan dibagikan sebelum hari Jumat melalui setiap grup-grup yang ada di WA di dalam GBI Pondok Maharta. Saudara yang akan melayani pada hari Jumat, firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta John Max Titale. Dengan pemimpin pujian Ibu Pendeta Muda Andriana Titale, dengan pemain musik Saudara Given, dan kita akan dipandu admin Zoom oleh Saudara Stanley, dan kita akan berdoa bersama-sama. Siapkan hati saudara. Doa syafaat yang pertama akan dipimpin oleh Bapak Boas, dan doa syafaat yang kedua akan dipimpin oleh Bapak Adi Dharma. Mari saudara pastikan setiap saudara mengikuti ibadah doa malam. Atas nama Gembala Sidang dan seluruh jemaat, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu ini. Biar kiranya anugerah dan berkat Tuhan kita patut syukuri, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun, sebab Tuhan telah menyertai 1 tahun langkah kehidupanmu. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun. Begitu juga atas nama Gembala Sidang, staf pengembalaan dan seluruh jemaat, kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di minggu depan. Semakin setia dalam beribadah, setia melayani Tuhan, setia dalam kita menanti-nantikan Tuhan dalam setiap kehidupanmu, andalkan Tuhan setiap waktu. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun. Demikianlah Breaking News Porta minggu ini. Berjumpa kembali dengan saya dalam Breaking News Porta minggu depan. Bapak Ibu Saudara, seluruh jemaat dan siapapun yang menyaksikan streaming tayangan pada ibadah minggu ini, tetap jaga kesehatan. Ikuti protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Dan bukan hanya itu, jaga kesehatan dengan kita tetap meminum asupan vitamin, kita olahraga, dan terlebih penting saudara, mari kita mau belajar mengandalkan Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan, berdoa, jangan sampai kita tinggalkan ibadah kita, tetaplah beribadah selama ibadah itu masih dapat kita ikuti. Mari saudara, tetap semangat dan saya mengucapkan Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah berada di akhir ibadah pada siang hari ini. Saya percaya saudara-saudara kita semua diberkati. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan. Saya percaya lain waktu saudara tentu akan melayani lebih excellent lagi. Doakan terus keadaan Indonesia, vaksinasi, Tuhan pemberian vaksin ke seluruh Indonesia. Tuhan doakan supaya Tuhan mengawal semuanya bisa berjalan dengan baik, sehingga dapat menghambat betul-betul penyebaran paparan virus corona ini. Ya, saudara-saudara jangan lupa tetap pakai masker dimanapun saudara berada, terutama ketika saudara keluar rumah. Ya, berhadapan dengan orang hati-hati, terutama ya kita bisa lengah ketika ngumpul dengan teman. Ya, dengan teman seperti itu, apalagi lagi makan seperti itu berbahaya. Jangan lupa saudara bawa hand sanitizer, sering pegang apa, jangan lupa semprot, minum vitamin, istirahat yang cukup. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara, mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat ibadah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, orang-orang yang peka, orang-orang yang meresponi Tuhan akan diberkati Tuhan. Kami terima pemulihan pada siang hari ini. Sebelum kami mengakhiri ibadah siang hari ini, kami tidak lupa berdoa buat bangsa Indonesia. Tuhan berkatilah usaha pemulihan ekonomi terutama Tuhan, penegakan hukum Tuhan, kesejahteraan Tuhan, usaha untuk memberikan vaksin kepada seluruh rakyat Indonesia. Tuhan sendiri yang akan menolong.
Kami doakan ada shalom Tuhan di seluruh Indonesia. Engkau memberkati gereja-gereja, Engkau memberkati Tuhan usaha-usaha penginjilan, baik Tuhan terutama secara online ini, supaya betul-betul kerajaan Allah semakin terus diberitakan. Kau memberkati semua yang sudah mengambil bagian di dalam pelayanan pada siang hari ini. Kami percaya juga Tuhan, Engkau juga memberkati kami semua yang hadir, menikmati ibadah ini. Jeripaya kami dalam persekutuan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kau memberkati jemaat Tuhan yang berulang tahun seminggu yang lalu dan seminggu ke depan. Tuhan, kami percaya setahun Tuhan sudah sertai kami. Suka duka Tuhan izinkan untuk membawa kami semakin menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Kami doa supaya mereka semakin dewasa, semakin mencintai Tuhan, menyala-nyala Tuhan, buat apa saja yang mereka kerjakan berhasil. Kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mohonkan berkat sukacita, damai sejahtera menyertai hidup kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, arahkanlah hatimu, pandanglah kepada Tuhan, terimalah berkat, rahmat, kasih, kemurahan, anugerah dari Bapa kita di sorga, cinta, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, besok, dan bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kembali menjemput kita semua di awan-awan yang permai, dan bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.